Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, seperti biasa, bertemu dengan Bu Fatma dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai materi cerita fantasi. Oke, kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus siswa capai, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Oke, berarti nanti siswa harus bisa nih menelaah struktur dan kebahasaan teks fantasi. Selanjutnya ada struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, orientasi, berisi pengenalan tokoh, latar, dan watak tokoh. Selanjutnya ada komplikasi, yaitu berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Muncul masalah dan masalah memuncak itu adalah konflik dan klimaks. Konflik itu adalah munculnya masalah, lalu klimaks adalah puncak masalah. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi sama dengan peleraian masalah atau penyelesaian masalah. Berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, selanjutnya ada pola pengembangan orientasi. Orientasi di sini adalah struktur cerita fantasi yang pertama tadi. Oke, nomor 1, dikembangkan dari deskripsi latar. Contohnya, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Disebut dikembangkan dari deskripsi latar berarti awal cerita fantasi ini memperkenalkan si latar tempat 3 rumah. Seperti itu. Selanjutnya nomor 2, dikembangkan dari pengenalan tokoh. Berarti cerita fantasi itu dimulai dari pengenalan tokohnya. Kita baca, alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Berarti awalnya dia memperkenalkan alien kan ya? Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada pola pengembangan komplikasi. Yang mana komplikasi adalah struktur cerita fantasi yang kedua tadi. Oke, nomor 1, dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Berarti masalahnya muncul akibat adanya tokoh lain. Seperti contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Berarti kedatangan alien ini memunculkan masalah di cerita fantasinya. Begitu ya. Selanjutnya ada nomor 2, dikembangkan dengan mengubah latar. Contohnya, laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Berarti munculnya masalah ini ditandai dengan laut yang tadinya tenang menjadi ada gerakannya. Berarti itu masalah tuh. Selanjutnya ada dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Berbeda bisa masa lampau atau masa depan. Kita lihat contohnya. Di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blup. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Berarti dia melompat pada zaman lampau atau masa depan. Terlihat dari candi, lalu tiba-tiba dia ke sebuah tempat yang serba keemasan. Seperti itu. Berarti munculnya masalah karena ini ya. Oke, selanjutnya. Pola pengembangan resolusi. Dikembangkan dengan lompatan waktu. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. Pola pengembangan resolusi atau penyelesaian masalah biasanya ditandai dengan kata akhirnya. Begitu pula yang contoh nomor 2 ada kata akhirnya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada contoh. Kita lihat sama-sama. Mengapa paragraf yang ini termasuk orientasi? Karena pola pengembangan orientasinya diawali dengan latar.
Di sini bisa latar waktu, di sini bisa latar tempat. Disebutnya orientasi. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Sampai bawah sini tidak ada masalah yang muncul. Makanya disebut orientasi. Dan memperkenalkan tokoh Ardi, Handi, dan Dani. Selanjutnya ada kata tolong. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Berarti itu ada masalah yang muncul kan ya? Disebutnya komplikasi. Oke, selanjutnya ada resolusi. Biasanya, tadi kan saya bilang ya, resolusi biasanya ada kata akhirnya. Tetapi contoh yang saya beri ini tidak ada kata akhirnya. Berarti apa? Resolusi ini ditandai dengan amanat atau pesan yang ada di cerita fantasi. Kita lihat sama-sama. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Pesannya berarti kita harus berperilaku baik kan ya? Itu disebutnya resolusi. Gitu ya, penyelesaian masalah. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Bung! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Berarti masalah mereka sudah terselesaikan kan ya? Disebutnya resolusi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Pertama, kaidah kebahasaan cerita fantasi ya ini. Oke, pertama penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang titik. Sudut pandang dibagi menjadi dua. Ada sudut pandang orang pertama yang contohnya ada aku, saya, hamba, kami. Kami di sini maksudnya adalah sudut pandang orang pertama jamak. Jamak di sini banyak ya berarti. Oke, selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga. Contohnya dia, ia, nama tokoh. Nama tokoh di sini maksudnya apa? Cerita fantasi itu menyebut nama tokohnya ada Erza dan Doni. Oke, kenapa di sini Erza dan Doni? Berarti cerita fantasinya membicarakan mereka berdua, gitu ya. Selanjutnya nomor 2, penggunaan kata yang mencerap panca indera. Panca indera ini kita sudah pelajari di teks deskripsi ya, materi yang lalu. Kita lihat contohnya. Latar suasana, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Berarti ini cerapan panca indera apa? Iya, betul. Melihat, karena kita bisa melihat setetes air mata jatuh, lalu merasakan suasana kesedihan dari air mata sang ratu. Oke? Selanjutnya ada latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal. Lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Berarti cerapan panca inderanya ada? Ya, betul lagi. Melihat di tengah malam tak ada bintang di langit, kita bisa melihat langitnya tidak ada bintang, lalu kita bisa mendengar lolongan anjing. Oke? Seperti itu. Selanjutnya ada konjungsi penanda urutan waktu. Konjungsi penanda urutan waktu ini disebut juga konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata hubung atau kata sambung. Sama aja. Oke. Konjungsi temporal yang sering kali terlihat di cerita fantasi adalah setelah, kemudian akhirnya. Berarti kalau kalian menemukan 3 kata ini termasuk konjungsi temporal. Selanjutnya ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Cerita fantasi memang berciri seperti ini. Oke, kita lihat ya. Contohnya, tiba-tiba seorang alien berukuran lebih besar datang. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk memulai masalah. Berarti kalau kalian membaca atau melihat kalimat yang tadi kita sudah baca bersama, berarti ada masalah tuh di situ karena ada kata tiba-tiba alien datang. Wah, berarti bakal ada masalah nih, gitu ya. Selanjutnya, tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Berarti tanpa diduga berarti akan ada masalah nih, gitu ya.
Oke, selanjutnya ada penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Kalimat langsung ditandai dengan petik 2 dan diawali dengan huruf kapital. Seperti contoh, diapit tanda petik 2, lalu diawali dengan huruf kapital. Begitu pula yang contoh kedua. Seperti itu. Selanjutnya, kalau kalian bisa melihat dan memahaminya, di sini kita bisa melihat bersama-sama ya. Di sini ada kata teriak yang diawali dengan huruf kecil. Berarti setelah kalimat langsung diikuti dengan huruf kecil, bukan lagi kapital. Oke, misalnya tanda petik 2, aku ingin makan. Koma dulu atau petik dulu? Betul. Koma dulu lalu baru petik. Bu, kenapa harus ada koma di situ? Di sini. Memang sudah aturannya seperti itu. Lalu diikuti kata erda. Ingat-ingat, kata di sini, kak di sini huruf kecil. Bukan lagi huruf kapital. Oke, dicatat ya. Oke, selanjutnya berekreasi. Kita bersenang-senang bermain-main. Oke, kita lihat. Buka halaman 45, lalu baca cerita fantasi 1 berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Bu, ini kan sudah kemarin minggu lalu. Iya, betul, tetapi yang minggu lalu hanya mengidentifikasi unsur intrinsiknya. Hari ini kita akan melakukan yang berbeda walaupun cerita fantasinya sama. Kita lihat. Setelah selesai membaca, identifikasi struktur cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga. Tidak perlu ditulis ulang cerita fantasinya di dalam buku tulis kalian. Tidak perlu ya. Bu, gimana cara mengerjakannya? Tidak perlu khawatir, saya beri contohnya. Contoh pengerjaan, identifikasi cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Namanya juga contoh, saya mengambil contohnya dengan judul yang lain ya. Kalau misalkan judulnya kekuatan apa tadi? Kekuatan Ekor Biru Nataga, berarti kalian tidak mengerjakan apa-apa gitu kan ya? Oke, pada prinsipnya sama. Kita lihat, kalian cukup membuat tabel seperti ini, lalu ada orientasi, komplikasi, resolusi. Kalimat pendukungnya seperti apa? Kalian tulis secukupnya, sesimpel mungkin yang melihatkan, oh itu ciri orientasi. Seperti ini. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Nani berada di Candi Trowulan. Berarti itu orientasi. Ya kan ya? Memulai cerita dari latar, tempat, dan waktu. Selanjutnya ada komplikasi. Tolong, berarti itu munculnya masalah kan? Oke, cukup satu kalimat saja yang menandakan munculnya masalah. Selanjutnya resolusi. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Bung, seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Berarti kalimatnya simple aja. Bu, boleh nggak satu paragraf ditulis? Boleh, boleh sekali. Tetapi kalau misalkan hanya kalian mau menulis satu kalimat pun nggak masalah. Oke, paham ya sampai sini? Terima kasih, selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.